channel ini. Pada video True Sight Math Teaching kali ini, kita akan membahas soal latihan pada materi Matematika SMA, yaitu limit fungsi aljabar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan soal-soal selanjutnya, klik tombol lonceng. Selamat belajar! Baiklah, saat ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu limit fungsi 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya sangat mudah, yaitu kita hanya perlu untuk mensubstitusikan semua nilai x pada fungsi tersebut dengan 3. Jadi kita mulai. Jadi 3 dikali, ini kita ganti dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3, kemudian ditambah dengan 2. Kemudian kita hitung 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Sehingga kita peroleh 3 dikali 9, 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 2. 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian dikurang 6 dan ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasil 27 kurang 6 adalah 21, ditambah 2 sama dengan 23. Jadi nilai limit fungsi 3x pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan 23. Soal nomor 2. Limit fungsi x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 dibagi x pangkat 2 tambah 2x kurang 8 untuk nilai x mendekati 2. Untuk soal nomor 1 tadi, telah kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal limit dengan cara langsung mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi yang akan kita cari limitnya. Nah, sekarang ketika kita coba untuk mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi tersebut, kita coba sama-sama ya. Kita coba misal 2 pangkat 2 akan menjadi 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 8. Nah, untuk pembilangnya kita hitung 2 pangkat 2 adalah 4. 4 jadi 4 kurang 10 tambah 6 per 2 pangkat 2, 4 tambah 2 kali 2, 4 kurang 8. 4 kurang 10 adalah negatif 6 tambah 6, 0 per 4 tambah 4, 8. 8 kurang 8 itu 0. Nah, kita lihat hasilnya menjadi 0 per 0. Kita tahu bahwa bentuk 0 per 0 adalah tidak tentu. Sehingga untuk limit fungsi ini, kalau kita pakai cara langsung substitusi, mensubstitusikan nilai x mendekati 2 ini ke dalam fungsi tersebut, hasilnya menjadi tidak tentu atau 0 per 0. Dan kita harus menghindari hal tersebut. Berarti untuk soal ini, kita tidak bisa langsung menggunakan prinsip substitusi. Kita harus menggunakan strategi yang lain. Nah, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit tersebut? Kalau kita perhatikan, fungsi dalam limit ini ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini dapat kita ubah ke dalam bentuk penjabaran pemfaktoran. Jadi, kalau x kuadrat kurang 5x tambah 6, kita faktorkan. Kita sediakan x dan x di sini karena koefisien dari x kuadrat itu adalah 1, kita bisa langsung saja tulis x dan x. Ini juga ya nanti x dan x. Sekarang tinggal kita mencari angka apa yang akan kita isi setelah x ini. Sekarang kita faktorkan dulu x kuadrat kurang 5x tambah 6. Caranya adalah kita mencari bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah 6. Dan
ketika bilangan-bilangan tersebut kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan negatif 5. Sekali lagi kita mencari bilangan berapa yang dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah positif 6. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 5. Berarti bilangan yang memenuhi seharusnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6, dan negatif 3 tambah negatif 2 adalah negatif 5. Jadi kita isi di sini negatif 3 dan negatif 2. Itu adalah pemfaktoran dari fungsi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Kemudian untuk fungsi x kuadrat tambah 2x kurang 8. Kita mencari juga bilangan berapa dikali bilangan berapa yang hasilnya adalah negatif 8. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah positif 2. Dari kedua angka ini, berarti bilangan yang memenuhi itu adalah bilangan positif 4 dikali dengan negatif 2. Karena 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, dan kalau 4 kita jumlahkan dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Jadi kita isi di sini positif 4, ini ya, positif 4 dan negatif 2 seperti ini. Nah, untuk cara pemfaktoran kalian bisa cek di video-video kami yang akan kami berikan linknya pada deskripsi video di bawah ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal limit tadi. Kita sudah faktorkan jadi x kurang 3 dikali x kurang 2 per x tambah 4 dikali x kurang 2. Nah, kita lihat di bagian pembilang ada x kurang 2 dan di bagian penyebut juga ada x kurang 2. Ini bisa kita sederhanakan. X kurang 2 dibagi x kurang 2 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil penyederhanaan tadi menjadi x kurang 3 per x tambah 4. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang fungsi tadi kita sederhanakan menjadi x kurang 3 per x tambah 4. Kalau kita substitusi nilai x 2 ini ke dalam fungsi ini, apakah akan membentuk hasil yang tidak tentu juga? Nah, kita coba cek ya. Kita substitusi nilai 2, berarti jadi 2 kurang 3, hasilnya adalah negatif 1 per 2 tambah 4, hasilnya adalah 6. Nah, tidak akan menghasilkan nilai 0 per 0. Berarti bisa langsung kita substitusi, seperti pada contoh pada nomor 1. Jadi ketika kita langsung substitusi, ini menjadi 2 kurang 3 per 2 tambah 4. Maka 2 kurang 3 adalah negatif 1 per 2 tambah 4 adalah 6. Jadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 1 per 6. Jadi nilai limit fungsi x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8 untuk x mendekati 2 adalah negatif 1 per 6. Oke, soal nomor 3. Limit fungsi x dikurang 4 per akar x dikurang 2 di mana x mendekati 4. Nah, soal ini jika kita selesaikan menggunakan metode substitusi, maka kita lihat hasilnya di sini akan mendapat hasil tak tentu, yaitu 0 per 0. Karena jika disubstitusi untuk nilai x sama dengan 4, maka didapat 4 kurang 4 0, akar 4 dikurang 2 0. Nah, untuk itu, karena soal ini kita memperoleh hasil tak tentu, oleh karena itu, kita membutuhkan strategi lain seperti di soal nomor 2 untuk mendapatkan hasil yang bukan hasil tak tentu atau nilai bilangan real. Nah, kita lihat bentuk soal ini. Penyebut dari soal ini adalah bentuk akar. Jadi soal ini kita akan selesaikan menggunakan metode merasionalkan bentuk akar atau yang biasa kita kenal dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, yang bagaimana itu akar sekawan? Kita lihat bentuk akar yang ada di sini di penyebut, yaitu akar x dikurang 2. Nah, akar sekawan dari x kurang 2 itu adalah akar x ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal ini, kita bisa mengalihkan fungsi ini dengan akar sekawan dari x, akar x dikurang 2, yaitu akar x tambah 2 per akar x ditambah 2. Nah, hasil dari perkalian ini kita bisa lihat hasilnya limit x mendekati 4.
Jadi akar X dikurang 4 dikali akar X ditambah 2, X dikurang 4 dikali akar X ditambah 2 per akar X dikurang 2 dikali akar X dikurang 2, itu kita memperoleh nilai. Jadi akar X dikurang 2 dikali dengan akar X ditambah 2. Langkah selanjutnya yang kita lakukan dari penyelesaian bentuk akar ini adalah mengalihkan penyebut yang ada karena bentuk akar. Jadi cara untuk mengalihkan bentuk akar ini adalah pembilang tetap dan penyebut yang kita selesaikan, yaitu akar X dikali akar X, hasilnya X, dan akar X dikali positif 2 dapat 2 akar X, min 2 kali akar X dapat min 2 akar X, dan min 2 kali 2 negatif 4. Jadi di langkah ketiga ini kita memperoleh hasil perkalian dari penyebut di atas, yaitu X ditambah 2X dikurang 2X dikurang akar 2X dikurang 4. Nah, untuk bentuk ini kita sederhanakan. Itu hasilnya X, karena 2 akar X dikurang 2 akar X itu 0, maka penyebut jadi X dikurang 4. Nah, untuk langkah berikut, karena di pembilang ada X dikurang 4 dan di penyebut ada X dikurang 4, maka itu sama dengan 1. Maka kita memperoleh hasil akar X ditambah 2. Nah, setelah kita memperoleh akar X ditambah 2, kita coba untuk substitusi. Kita coba substitusi untuk X mendekati 4 ke fungsi ini, yaitu akar 4 ditambah 2. Maka sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi bentuk soal dalam bentuk akar kita bisa selesaikan dengan merasionalkan bentuk akar, atau yang kita biasa kenal dengan perkalian akar sekawan.